kisah yang akan aku ceritakan malam ini diceritakan sama Wawa kita yang bernama Rena dari Jogja. Halo Rena. Nah jadi Wak, pengalaman horor yang dialami sama Rena ini terjadi pada akhir tahun 2021 lalu, dimana pada saat itu Rena ini sudah menikah dengan suaminya yang bernama Mas Lukman, dan mereka juga sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Dimas ya. Nah ceritanya Wak, sebelum Rena ini hamilin si Dimas, entah kenapa dia ini sering sekali tuh melihat penampakan sosok-sosok tak kasat mata. Padahal sebenarnya si Rena ini orangnya tumpul, terus juga cenderung penakut, sehingga penampakan-penampakan itu tentu membuat dia nggak nyaman. Lalu sejak si Rena ini dinyatakan positif hamil, Wah, anehnya nih semua penampakan yang sering dia lihat itu mendadak udah nggak pernah muncul lagi. Jadi dia suka diliatin penampakan sebelum hamil, waktu hamil hilang. Rena pun tentunya pasti merasa senang dan juga lega karena dia bisa melalui masa kehamilannya dengan nyaman gitu kan. Tapi kondisi itu juga ternyata tidak bertahan lama, karena setelah Dimas itu lahir, Wah, penampakan-penampakan itu pun mulai muncul lagi nih, dan malah makin parah ketika si Dimas itu memasuki usia 5 bulan ya. Jadi Wak, ceritanya pada saat itu si Rena ini sedang menggendong Dimas di depan ruangan studio tempat suaminya biasa main musik gitu. Jadi memang di rumah kami itu Nadia ada macam studio musik, suami aku kecil lah gitu ala kadarnya, tapi ya terpisah gitu kan di ruangan sendiri. Nah pada saat itu di dalam gendongan si Rena, Dimas tuh udah mulai terkantuk-kantuk lah gitu kan, karena memang udah masuknya jam tidur siang-siang lah ini ya. Lalu Wak, ketika si Dimas ini sudah mulai terlelap, di situ Rena ini tiba-tiba mencium ada bau singkong bakar. Pekat kali baunya Nadia. Rena nengok lah itu kan ke kanan ke kiri nyari sumber bau singkong tuh di mana. Aku nggak masak singkong. Siapa nih yang bakar singkong siang-siang kayak gini nih? Apa mungkin Mas Lukman ya, suami aku ya kan? Tapi suami aku bukan Mas Lukman, suami aku Mas Baren. Maksudnya suami aku, suaminya si Rena gitu. Tapi setelah dicari-cari, Rena tetap tidak menemukan di mana sumber bau itu berada, Wak. Hingga akhirnya Rena ini iseng lah ngintip ke dalam studio musiknya Mas Lukman. Nah tepat ketika pintu studio itu terbuka, Wak, dan Rena mau melangkahkan masuk ke dalam sana, di situ jantungnya Rena langsung berdetak kencang karena Rena melihat ada sosok genderuwo, Wak. Tubuhnya besar kali Nadia, dia tinggi, sekujur tubuhnya hitam, matanya merah, terus betanduk, dan sosok itu, Wak, besarnya sampai hampir memenuhi ruangan studio suami aku Nadia. Bisa kalian bayangkan kan gimana nggak shocknya si Rena tuh? Macam jadi penuh ruangan tuh gara-gara apa itu sosok tuh. Nah Rena yang waktu itu masih ngegendong Dimas, Wak, cuman bisa nge-freeze aja sambil beradu tatap nih sama si sosok itu. Lalu beberapa saat untungnya tubuhnya si Rena ini bisa digerakin lagi kan. Dah Rena pun langsung berlari kencang keluar dari studio. Dan itu kejadian pertama aku nengok penampakan sejelas itu, Nat. Nah itu kejadian pertama kan. Kejadian kedua, Wak, tidak lama setelah Rena ini melihat penampakan genderuwo di dalam studio suaminya, pada suatu hari Rena ini mengalami satu masalah yang memang cukup berat kali dan sempat bikin dia down gitu. Rena memang nggak bilang masalahnya apa, tapi yang jelas, Wak, masalah itu sampai membuat Rena ini stres, terus dia jadi nggak bisa tidur. Nah pada suatu malam nih ketika Mas Lukman dan Dimas udah tidur pulas, Rena yang lagi-lagi nggak bisa tidur ini haus dia, Wak. Dia pun berjalan lah itu ke dapur buat ngambil minum. Lalu pada saat si Rena ini berada di dekat tempat galon itu, di situ dia dibuat kaget lagi karena dia melihat ada kepulan asap warnanya hitam gitu, Nat. Tiba-tiba muncul dan kepulan asap itu macam memenuhi seisi ruangan gitu loh, Wak. Panik lah si Rena, apa nih kebakaran tuh kayak gimana nih? Mas bangun mas, ada asap katanya. Dia bangunin suaminya. Nah setelah dipanggil berkali-kali, Mas Lukman ini masih nggak bangun-bangun juga, Wak. Dan di saat yang sama kepulan asap itu pun semakin hitam dan semakin kencang, Wak, berputar-putar dekat sana tuh. Rena terus memperhatikan kepulan asap itu dengan sesama kan, sampai akhirnya, Wak, perlahan-lahan kepulan asap yang putar-putar itu mulai berubah wujud. Jadi apa? Genderuwo juga, bulunya hitam, matanya merah, betanduk juga tuh. Sama, itu adalah sosok genderuwo yang sama seperti yang Rena tengok kemarin tuh lah di studio lakinya. Cuma bedanya, Wak, kali ini ukuran sosok itu nggak sebesar kemarin kan macam memenuhin apa kan studio kan. Kali ini ukurannya lebih kecil, macam ukuran manusia pada umumnya, Wak. Biasanya kan genderuwo besar, ini nggak macam ukuran manusia lah gitu. Tapi meski kali ini ukurannya tidak sebesar kemarin, kemunculan sosok genderuwo itu tetap membuat Rena ketakutan tentunya. Tubuhnya lagi-lagi nge-freeze dan dia hanya bisa berdoa aja, Wak. Untungnya tidak lama kemudian sosok itu pun menghilang dan Rena yang masih ketakutan itu pun langsung lari lah itu balik lagi ke dalam kamar. Dah, Mas Lukman masih tidur tuh, Pak Dimas kan. Nah, Rena pikir kondisinya pada saat itu udah aman nih dan sosok genderuwo tadi nggak bakal balik lagi nih ngejar dia ke dalam kamar. Tapi ternyata, Wak, ketika Rena mencoba memejamkan matanya dan mencoba untuk tidur, samar-samar dari sudut matanya Rena melihat sosok genderuwo itu lagi. Nggak tegak deh, Wak, duduk deh di sudut ranjang aku. Nah dia terus sambil nengok aku. Bangun kan lagi Mas Lukman kan, mas bangun gitu. Waktu dibangunin Rena yang kedua kali ini barulah Mas Lukman itu bangun. Dan ternyata waktu bangun pun
Mas Lukman tengok sosok genderuwo yang lagi terduduk. Astagfirullah, apa itu dek? Gitu. Sama seperti Rena, Wak, Mas Lukman ini juga ketakutan. Dan sayangnya waktu itu Lukman ini nggak tahu Wak, caranya gimana ngusir genderuwo itu. Akhirnya di situ Lukman ini pun menelpon lah salah satu tetangga mereka yang memang bisa dibilang cukup paham lah sama hal-hal kayak gini kan. Namanya Pak Rahmat. Nah, untungnya waktu itu Pak Rahmat ini masih bangun, Wak, belum tidur dia. Dan dia bersedia datang ke rumahnya Rena pada saat itu juga. Nah, datanglah Pak Rena, Assalamualaikum katanya. Nah, pas Pak Rahmat ini sampai di rumah, sebenarnya sosok genderuwo itu udah hilang, Wak. Tapi menurut Pak Rahmat, sosok itu belum betul-betul pergi gitu loh dari rumah mereka, sehingga sosok ini harus cepat segera diusir tuh dari sana. Entah apa pasti yang dilakukan sama Pak Rahmat waktu itu ya, waktu malam itu ya. Tapi yang jelas, Wak, ketika proses pengusiran itu berlangsung, di saat yang sama badan aku tuh, Nadia kata Rena ya, badan aku tuh macam sakit kali, semua macam mau ditarik. Tubuh aku tuh macam berat, kepala sama punggung aku sakit juga. Itu waktu pengusiran itu berlangsung, Wak ya. Rena ya udah cuman bisa istighfar aja dalam hati. Astagfirullah, nggak betul nih. Apa nih kayak gitu kan. Tapi makin lama ternyata sakit yang dirasakan sama Rena tuh makin nggak bisa ditahan gitu loh, Wak. Hingga akhirnya beberapa waktu kemudian pingsan lah Rena waktu itu. Nah, tentu waktu itu Rena ini nggak tahu apa aja yang terjadi ketika dia pingsan kan, Wak. Lalu ketika dia sadar dan juga kondisinya ini sudah mulai tenang, disitulah baru suaminya Mas Lukman ini pun menceritakan suamanya semuanya. Lukman bilang, "Dek, kamu nggak apa-apa, Dek? Ada yang sakit nggak badanmu?" Katanya. "Udah nggak apa-apa sih, sekarang cuma masih pegal-pegal badan aku. Tadi aku kenapa kok bisa tiba-tiba pingsan?" kata si Rena kan. Nah, di situ Lukman bilang, "Sebenarnya kamu tadi nggak pingsan, Dek. Kamu kesurupan." "Kesurupan aku? Kok bisa, Mas? Terus sekarang genderuwonya gimana? Udah pergi kan? Aku takut dia datang lagi, Mas," kata si Rena panik kan. Nah, melihat Rena yang panik, Pak Rahmat yang waktu itu juga masih stay di rumah mereka bilang, "Yang tenang ya Mbak Rena, sosok itu udah pergi kok. Banyak-banyak berdoa aja lah, semoga dia nggak balik lagi nih ke sini," kata Pak Rahmat. Nah, setelah mengatakan hal itu, udah Pak Rahmat ini baru dia minta macam segelas air gitu buat didoakan. Lalu setelah didoakan, Pak Rahmat ini pun macam dicipratkannya air ke sekujur tubuhnya Rena, Wak, sampai bilang, dah udah nggak apa-apa. Semoga setelah ini semuanya aman. Sekarang Mbak Rena sama Mas Lukman bisa lanjut istirahat lagi. Saya mau pulang," kata Pak Rahmat. Dah tuh. Jadi kejadian malam itu Rena tuh nggak cuma diganggu, dilihatin sama si sosok genderuwo itu, tapi juga dirasuki sama si sosok ini ya. Nah, malam itu Rena sama Lukman ini pun kembali tidur di kamar mereka, Wak. Belum selesai kejadian malamnya. Tapi belum lama setelah mereka terlelap, pada sekitar jam 3 pagi, giliran Mas Lukman mendadak terbangun. Kebangun gara-gara apa? Dia telonjak kaget gara-gara dia dengar istrinya si Rena ini tiba-tiba mengeram, Wak. Cuman waktu itu mata si Rena ini masih ketutup. Tapi di saat yang sama Rena terus-terusan mengeluarkan suara-suara yang memang terdengar macam lagi serak gitu loh. Macam mana ngeram? Coba tutup mata. Diguncang-guncang tubuhnya Mas Lukman. Dek, bangun dek, kamu kenapa, bangun, gitu. Dengar ucapan Lukman, untung terbangun, Wak. Rena buka matanya kan. Cuman ada yang lain, Wak. Dan bukanya bukan macam orang baru bangun tidur, enggak. Langsung buka, langsung natap tajam ke arah Lukman. Berubah suaraku, gitu. Dengan suara yang berat Rena bilang, "Nek kowe ora iso nyenengkan bocah iki, aku bakal nggawa bocah iki nang alam. Bojomu iki isih duwe rasa karo wong liya. Aku iso dadi sapa wae, termasuk dadi wong sing disenangi." dia rasukan lagi si Rena, Wak. Nah, setelah mengatakan hal itu, Wak, tubuh Rena pun langsung terkulai lemas dan kedua matanya tertutup lagi nih. Lalu hanya selang beberapa detik kemudian barulah tiba-tiba Rena ini bisa membuka matanya lagi. Cuma ada berubah suaranya. "Mas Lukman udah bangun. Kenapa, Mas?" Katanya. Nggak sadar nih si Rena. Di situ Wak, Lukman ini nggak langsung jawab apa-apa. Dia hanya terdiam sambil terus memikirkan apa yang sebenarnya sedang terjadi nih. Lukman sadar betul kalau tadi Rena kesurupan kan. Dan entah kenapa Lukman ini juga yakin, Wak, kalau sosok yang merasuki Rena itu ya itulah dia si genderuwo tadi itu. Tapi di sini Lukman tuh bingung dengan apa yang disampaikan sama si genderuwo tadi. Tadi genderuwo tuh ngomong apa? Kenapa dia bilang kalau si Rena ini masih ada rasa suka sama laki-laki lain, ya kan? Siapa sebenarnya laki-laki yang dimaksud tuh? Siapa? Di tengah kebingungan itu, untungnya di sini, alhamdulillahnya di sini, Wak, Lukman langsung sadar. Yang merasuki Rena tadi adalah jin jahat, dan tabiat jin jahat memang suka menyesatkan manusia. Jadi apapun yang disampaikan sama sosok genderuwo tadi, which is jin jahat ini, Lukman nggak akan percaya sedikit pun sama ucapannya. Enggak ini tadi tuh setan tuh, dia memang mau memporak-porandakan keluargaku. Nah, akhirnya di situ waktu ditanya sama si Rena kan, Lukman hanya bisa menghela nafas berat. Dia tatap wajahnya Rena sambil bilang, "Dek,
Aku rasa sosok genderuwo itu bukan cuma sekedar lewat lah dek. Pasti dia ada alasan lain kenapa dia sering muncul di sini. Besok pagi kita cari ustadz buat rukiah kamu ya, kata dia. Loh kenapa mas kok malah jadi ngerukiah aku? Emang apa hubungannya sama aku mas? Udah sekarang kamu tidur aja, lanjut aja kamu tidur. Besok baru kita bahas lagi, kata Mas Lukman. Gak diceritain tuh ucapan sama genderuwo tadi pun gak diceritain sama Mas Lukman malam itu. Dia udah bahas besok pagi aja kata. Dah tuh kan, sesuai rencana pada pagi itu Lukman ini pun mulai bersiap-siap untuk pergi mencari ustadz yang bisa meruqyah Rena. Tapi belum sempat Lukman ini melangkahkan kakinya keluar rumah, sesuatu yang mengerikan lagi-lagi terjadi ya. Jadi pada saat itu Rena ini mendadak nggak sadarkan diri ya, dan nggak berselang lama kemudian Rena kesurupan lagi. Tapi kali ini yang merasuki Rena tuh bukan genderuwo yang tadi, melainkan sosok Simbah atau neneknya Rena yang udah meninggal. Melalui tubuhnya Rena, Simbah ini pun memanggil nama Lukman, suami cucunya. Lukman, sini Simbah mau ngomong sama kamu. Tanpa menjawab apa-apa, Lukman pun kemudian berjalanlah ini kan mendekat ke arah si Rena yang lagi dirasuki sama Simbah itu kan. Dan setelah jaraknya dekat, Simbah yang sedang merasuki tubuhnya Rena ini bilang, Simbah tahu kalian lagi diganggu sama sosok genderuwo. Jangan takut ya Lek, sosok ini sebenarnya ada yang mengendalikan. Dia sengaja dikirim oleh seseorang yang memang mau merusak rumah tangga kalian. Pengirimnya perempuan ya, dia sudah menikah tapi dia sukanya sama kamu. Perempuan itu nyuruh si genderuwo ini datang ke sini dan juga melakukan hal-hal yang tidak senonoh sama istri kamu. Perempuan itu sengaja bikin kamu salah paham dan menuduh istrimu selingkuh. Kamu jangan kemakan hasutan genderuwo itu ya Le, kamu harus jaga istrimu baik-baik. Itu pesan Simbah itu. Nah, jadi di sini ada cewek yang suka sama Mas Lukman ngirimin sesuatu ke siapa? Ke Rena untuk ngefitnah Rena lagi tuh. Nah setelah mengatakan hal itu, sosok Simbah yang merasuki Rena ini pun akhirnya keluar. Dah barulah Rena ini terkulai lemas lagi. Gak lama kemudian Rena tersadar kembali dan langsung menyapa suaminya nih seolah-olah gak terjadi apa-apa. Mas Lukman, aku tadi ketiduran ya, aku gak dibangunin sih, kan kita mau pergi gitu kan. Nah mendengar pertanyaan Rena, Lukman hanya bisa menggelengkan kepalanya. Enggak deh, kok tadi gak tidur? Kamu tadi kesurupan lagi gitu. Kesurupan lagi aku mas, kok bisa? Padahal aku ngerasa biasa aja loh, macamnya orang lagi tidur aja. Ya Allah kenapa ini mas, kenapa aku jadi sering kesurupan kayak gini ya? Genderuwo itu datang lagi kah? Kata si Rena, bukan dek, bukan genderuwo itu yang datang, tapi Simbah, nenekmu. Nah mendengar jawaban Lukman, aku cuma bisa terdiam aja, kata si Rena. Hah? Kenapa Simbah tiba-tiba datang? Mas Simbah bilang apa? Nah disitulah baru Lukman ini akhirnya menceritakan semuanya, mulai dari kejadian tadi malam tuh lah, waktu Rena kerasukan genderuwo yang kedua kali itu, yang si genderuwo itu bilang kata si Rena ini masih suka sama laki-laki lain lah gitu kan. Sama kejadian tadi waktu sosok Simbah ini merasuki Rena dan bilang kalau memang genderuwo itu adalah kiriman dari seorang perempuan yang suka sama aku, sama Lukman gitu. Dan dari apa yang dikatakan Simbah, katanya nih dek ya, sosok genderuwo kiriman itu pernah diminta untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh sama kamu. Nah di situ Lukman ini nggak tahu maksud kata-kata itu tuh apa. Makanya Lukman balik nanya lagi sama Rena, dek apa ada sesuatu yang terjadi sama kamu beberapa waktu terakhir ini selain ngeliat penampakan genderuwo tuh? Apa kamu juga pernah ngalamin kejadian janggal yang lain dek? Coba diingat-ingat lagi, kata suaminya kan. Nah pertanyaan suami itu pun langsung membuat si Rena terdiam lagi. Dalam diamnya Rena ini terus berpikir tuh dan mengingat-ingat, apa ya, ada yang janggal nggak ya, apa yang udah aku alami beberapa waktu belakangan kecuali nengok penampakan sama kerasukan ini, apa ya, sampai akhirnya Rena tiba-tiba ingat, aku bang, mas, aku baru ingat sesuatu. Ini aku ceritakan semuanya ya mas ya, tapi tolong mas jangan marah dulu, dengar aku dulu. Iya aku nggak bakal marah, ceritain semua deh, ada apa? Nah disitulah Rena bilang, sebenarnya beberapa hari yang lalu tuh aku pernah mimpi mas, tapi mimpinya agak nggak baik. Mimpi berhubungan sama mantan pacar aku yang terakhir. Dia mantanku sebelum aku nikah sama kamu mas. Nah sebenarnya juga hubungan aku sama dia tuh nggak pernah ada kata putus. Udah hubungannya gantung kayak gitu aja tanpa ada kejelasan. Sampai akhirnya aku sama dia pun memilih untuk ngelanjutin hidup masing-masing nih. Cuman nggak ada kata putus gitu Wak. Tapi aku sama dia ya beneran udah nggak ada komunikasi lagi mas. Aku juga udah nggak pernah lagi ketemu dia. Dia juga nggak pernah lagi ngubungin aku kayak gitu. Makanya juga aku bingung nih kenapa aku bisa tiba-tiba mimpiin dia. Mimpinya kayak itu pula. Ini berhubungan badan Wak. Aku udah 2 kali mas dimimpiin hal itu. Nah ini apa jangan-jangan mimpi itu ada kaitannya sama si genderuwo ini ya? Wah, setelah nyimak cerita dari istrinya dari Rena, disitulah Lukman bilang, udah deh, udah nggak betul ini. Mas makin yakin kalau mimpimu itu bukan kebetulan. Pasti mimpi itu tuh ada hubungannya sama si genderuwo yang udah neror kita ini beberapa hari ini. Udah nggak bisa ditunda lagi. Yuk kita rukiah secepatnya. Memang hari itu kan mau pergi rukiah kan, tambah ini makin mau pergi.
Nah, adalah tuh kan. Setelah sama-sama menyadari kalau kondisinya pada saat itu sudah sangat genting, Wak. Di hari itu juga Lukman sama Rena langsung mencari ustadz yang bisa membantu mereka ini untuk ruqyah. Sampai akhirnya mereka mendapatkan informasi kalau di desa sebelah ada seorang ustadz namanya Pak Edi. Pak Edi ini memang cukup sering, Wak, membantu orang-orang untuk meruqyah tuh. Dan singkatnya Lukman sama Rena ini pun langsunglah menuju ke sana dari aplikasi Google Maps di Sherlock gitu kan. Selama di perjalanan menuju ke rumahnya Pak Edi, Wak, Rena nih yang ngebaca Google Maps. Jadi Rena lagi tuh yang memandu arahnya kan. Tapi anehnya, Wak, Sherlock yang seharusnya mengarah ke rumahnya Pak Edi malah membuat mereka ini berputar-putar gak jelas gitu. Rena sama si Lukman ini sampai tersasar ke tengah perkampungan. Terus kami disasarin lagi ke perkampungan rumah orang, Wak. Terus pernah juga ke jalan buntu. Lukman heran kan, ini kenapa nih dari tadi kok arahnya ngaco terus deh. Kayak kita disasarin lah ini. Coba sini biar aku yang baca mapsnya, kata si Mas Lukman. Dan ternyata betul, Wak, setelah mapsnya itu dipegang sama Lukman, tidak lama kemudian mereka pun sampailah itu di rumahnya Pak Edi. Itu aku nggak tahu, entah aku yang nggak bisa baca map, tapi ya itu memang arahan dari Google Map tuh memang betul, sama-sama aku pastikan. Ah, betul di sini Mas, betul di sini. Cuma nggak tahu waktu aku yang baca nggak bisa, waktu Mas Lukman bisa gitu. Ha, nah adalah kan sampai di rumah Pak Edi pun langsung mempersilahkan mereka masuk. Pada saat itu Pak Edi ini sempat, Wak, menatap mereka berdua dengan tatapan yang aneh, ya kan? Bombastic side eye. Nah, kayak itulah. Sampai akhirnya ketika mereka sudah duduk bersama di ruang tamu, di situ Pak Edi bilang, "Kalian tadi disasarin ya?" Katanya. "Iya Pak, kok Bapak tahu?" Katanya. "Iya, soalnya sosok genderuwo itu ngikutin kalian ke sini. Dialah yang bikin kalian tersasar tuh." "Yaudah nggak apa-apa. Yang penting kalian sampai di sini selamat dan dah kita mulai aja sekarang ya." Katanya. Mulai ruqyahnya, Wak. Nah, Lukman sama Rena cuma ngangguk-ngangguk setuju aja kan. Dan tanpa membuang waktu lagi, Wak, Pak Edi ini pun mulailah membacakan doa-doa. Nah, pada saat doa-doa itu mulai dibacakan, Wak, kan si Rena yang diruqyah kan, yang Rena rasa sekujur tubuh aku, nah dia merinding sejadi-jadinya, badanku berat, terus kepalaku pusing katanya. Rena mencoba sekuat tenaga untuk tetap sadar, Wak, tapi ternyata hanya selang beberapa menit aja baru dibacakan doa tuh, Rena mendadak udah nggak sadarkan diri, macam pingsan gitu dia kan. Nah, setelah Rena pingsan ini, Wak, Rena juga mengalami sesuatu. Jadi di sini tuh ada dua POV yang berbeda ya. POV dari Lukman mengenai apa yang terjadi pada saat si Rena ini pingsan, dan juga POV dari Rena mengenai apa yang dia rasakan di dalam pingsannya. Ini aku ceritain satu-satu lah ya. Kita mulai dari POV-nya Mas Lukman dulu. Dah pingsan si Rena kan. Jadi, sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya, Wak, ketika Rena ini pingsan, kesurupan lagi deh kan. Nah, sosok genderuwo yang meneror mereka ini kembali merasuki si Rena karena memang Pak Edi yang manggil dia, Wak, untuk datang. Di situ Pak Edi nanya lah kan, "Ini siapa? Ha? Untuk apa kau ganggu Mbak Rena sama Mas Lukman?" Nah, mendengar pertanyaan itu, Wak, si genderuwo itu pun menjawabnya dengan kalimat yang sama seperti yang disampaikan oleh Simbah yang tadi ngerasukin Rena sebelum mereka ruqyah tuh, sama, Wak. Genderuwo tuh bilang apa? Aku datang karena disuruh oleh seorang perempuan yang suka sama suaminya. Pak Edi bilang lagi, "Kau peliharaan perempuan itu? Hah? Asal kau sebenarnya dari mana?" Aku makhluk liar yang menghuni jalan raya. Aku ditarik sama perempuan itu untuk merusak hubungan rumah tangga mereka. Sebagai upahnya aku bisa membawa Rena pergi ke alamku. Nggak boleh. Nggak boleh kau bawa si Rena di kemana-mana. Dia masih tinggal di alam manusia. Di sini tuh dia udah punya anak, udah punya suami ya, kata Pak Edi lagi. Itu bukan masalah buatku. Toh selama ini aku juga sudah pernah menjalani. Ucapan si genderuwo ini, Wak, langsung membuat Lukman jadi teringat nih sama ucapan istrinya. Kan Rena bilang tadi kan dia udah pernah mimpi 2 kali digituin sama mantan pacarnya kan. Lukman punya dicuriga, ini apa jangan-jangan yang ada di mimpinya Rena inilah dia sosok genderuwo tuh. Dan untuk menjawab hal itu, Pak Edi pun nanya lagi lah ke si genderuwo ini, "Maksudku apa? Kok udah jamah Mbak Rena kayak gimana nih?" gitu kan. Sambil tersenyum menyeringai, genderuwo itu bilang, Rena, dan di sana aku menyerupai wajah mantan kekasihnya. Aku merayunya dan di dalam mimpi itulah aku menjamahnya. Jawaban si genderuwo itu, Wak, langsung mengkonfirmasi kecurigaannya Mas Lukman. Iyalah. Dan akhirnya karena yang dilakukan sama sosok itu tuh sudah sangat di luar batas, Wak. Di situ Pak Edi pun langsung membacakan ayat-ayat ruqyah agar sosok itu pun berhenti mengganggu Rena. Dan dibacakan lagi kan. Wah. Lalu ketika ayat-ayat ruqyah itu dibacakan, barulah si genderuwo yang dalam tubuhnya si Rena itu menjerit-jerit kesakitan. Dan di saat yang sama juga Rena ini juga merasa dirinya seolah-olah terlempar ke sebuah mimpi yang sangat janggal. Nah, ini kita masuk ke POV-nya Rena ya. Jadi nih, pada saat Rena itu kerasukan genderuwo, Wak, di saat yang sama Rena ini merasa dirinya ini sedang berada di sebuah tempat, Nadia.
Tempatnya luas besar kali, terus macam dipenuhi pohon-pohon pinus. Nah awalnya Rena itu hanya sendirian di tempat itu, Wak. Sampai akhirnya Rena ini tiba-tiba bertemu dengan mendiang simbahnya atau neneknya. Simbah tuh macam berjalan ngedeketin Rena sambil tangannya menunjuk ke satu arah, ya kan, dia sambil kayak jalan gitu. Nah di situ Simbah bilang, "Dok, alhamdulillah kamu sudah ditolong. Sekarang kamu harus lari sekencang-kencangnya ke arah sana ya. Lari yang kencang, jangan menoleh lagi," kata Simbah. Nah arah yang ditunjuk sama Simbah itu, nah dia macam ada jalan lurus sekali gitu. Rena langsung lah berlari sekencang mungkin ngikutin jalan itu kan. Nah entah udah berapa jauh si Rena ini berlari, Wak, yang jelas di ujung jalan itu Rena ketemu ada macam gerbang tinggi kali, nah gerbang tinggi cuma terkunci, nggak bisa lewat lah lagi si Rena nih. Rena berhenti di depan pintu gerbang itu sambil berteriak minta tolong, tolong bukakan pintunya, bukakan pintu ini kan. Lalu nggak lama kemudian terbuka pintu itu memang gitu. Dan yang keluar dari gerbang itu adalah sosok genderuwo yang selama ini neror Rena, Wak. Ada dia gitu kan. Rena yang kaget melihat kemunculan sosok itu yang nggak bisa bergerak di dalam mimpinya tuh. Tapi untungnya, nah di sini bedanya, Wak. Untungnya si sosok itu tidak melakukan apa-apa, Wak. Dia cuma menatap Rena sambil ngomong, "Rokok yang Dok." Dan setelah mengatakan hal itu si genderuwo ini pun dah pergi. Dia tinggalin si Rena gitu. Aduh, merinding. Minta maaf genderuwo tuh, Wak. Tapi di situ aku nggak jawab apa-apa. Nah, aku balik berlari lagi memasuki gerbang yang udah terbuka itu. Aku berlari tanpa menoleh ke sana kemari, dan pada saat Rena ini merasa tubuhnya sudah sangat kelelahan, barulah di situ Rena ini tersadar dari pingsannya. Setelah Rena sadar, Wak, proses ruqyah dilakukan sama Pak Edi ternyata juga sudah selesai. Sosok genderuwo itu tidak bisa melawan doa-doa yang dibacakan sama Pak Edi, sehingga dia ini pun menyerah dan berjanji tidak akan mengganggu keluarganya Rena lagi. Dan untuk mencegah supaya nggak ada gangguan-gangguan lagi, Wak, Pak Edi pun memberikan Rena macam segelas air gitu yang memang sudah didoakan. Dan selain itu Pak Edi juga meminta agar Rena dan Lukman selalu memperkaya hati mereka dengan banyak mengucap zikir, memperbaiki sholat, dan rajin mengaji. Nah, pada saat itu, Wak, Pak Edi ini sebenarnya tahu loh siapa perempuan yang udah ngirim sosok genderuwo ke kami itu, Nat, kata si Rena. Tapi Pak Edi memilih untuk tidak memberitahu aku sama Lukman, karena yang terpenting bagi dia pada saat itu mereka kan sudah aman, genderuwo juga sudah pergi, dia juga sudah minta maaf nggak mau balik lagi kan, supaya Rena sama Lukman ini bisa melanjutkan hidup mereka tanpa ada perasaan was-was lagi dan tanpa harus tahu siapa yang udah gituin mereka gitu. Adalah beberapa suspeknya, nah dia cuman aku nggak mau suzon ke yang lainnya juga kan, dah melupakan aja lah intinya kayak gitu. Oke, Wak, jadi itu tadi pengalaman horor dialami sama Rena dan juga keluarganya. Di email yang Rena kirim ini, Wak, Rena ini juga bilang kalau gangguan dari sosok genderuwo itu semakin memuncak waktu aku lagi ada masalah, nah. Yang mana masalah itu memang bikin awak down ya kan, pikiran kemana-mana. Nah momen itulah yang dimanfaatkan sama setan ini, sama genderuwo ini untuk bisa masuk lebih jauh ke hidupnya aku. Makanya di sini, Wak, si Rena ini berpesan sama kita semua untuk banyak-banyak berdoa dan jangan sampai pikiran kita kosong. Kalau lagi ada masalah atau hal-hal lain yang membuat iman kita lemah, itu pasti kan harus terus dikencangin lagi doanya supaya kita ini juga tetap terjaga dari hal-hal yang nggak baik gitu. Kalian jangan sering-sering ngelamun ya, kesambet nanti. Kalau lagi down, lagi sedih, bawa berzikir, Wak, biar nggak ada celah setan tuh mau masuk. Lepaskan gelang aku. Nah ya, kita doakan sama-sama semoga Rena dan keluarga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dulu videonya, terima kasih banyak yang sudah menonton. See you next video, Wak. Bye.